Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Part kemarin tadi sangkanya pahlawan kelas S mendapatkan lawan yang sangat kuat. Sampai-sampai beberapa pahlawan kelas S terluka parah melawan mereka. Lalu bagaimana kelanjutannya? Simak video ini sampai akhir. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita One Punch Man Season 3 versi manga part 5 versi Efek Anime. Berlanjut dari masa-masa dramatis kelas S melawan eksekutif monster. Di saat itu juga terungkap kalau sebenarnya tidak ada julukan tentang pahlawan kelas S. Yang ada hanyalah sampai kelas A saja. Kenapa demikian? Lantaran pahlawan yang masuk dalam kategori kelas S adalah orang yang kuat sekaligus egois. Hal ini didasari dari mereka semua yang hanya mau bertarung dengan sendiri-sendiri. Meski sekarang kelas S dipandang dengan pahlawan yang sangat kuat, bukan berarti mereka yang terkuat. Nyatanya setelah lamanya membanggakan kekuatannya itu, nyatanya tidak mampu membuat eksekutif monster terluka sedikit pun. Artinya setelah menjadi kelas S bisa dikatakan kalau semua pahlawan tidak berkembang. Sehingga pada saat melawan monster sungguhan kekuatan mereka masih tidak ada apa-apanya. Cerita bersingkat pada Tatsumaki yang mengeluarkan tubuh asli dari Gyoro. Yang ternyata itu hanyalah gumpalan daging yang dikendalikan oleh seseorang. Tepat sekali, yang mengendalikan Gyoro adalah seorang wanita yang bernama Saikos. Saat ini keberadaannya di kedalaman tidak diketahui. Artinya dalang dibalik semua ini adalah dirinya. Tak lama setelah itu akhirnya secara tak sengaja Tatsumaki bisa mengetahui keberadaannya. Ia bisa mengetahuinya karena melewati mata-mata yang dibuat oleh Gyoro. Lalu tanpa lama-lama Tatsumaki langsung menarik orang itu agar menunjukkan dirinya. Tentu saja Saikos yang ditarik langsung terkejut bagaimana mungkin Tatsumaki bisa menariknya dalam kedalaman seperti ini. Tahu dirinya disudutkan seperti ini, ia meminta Rover untuk membantunya melawan Tatsumaki. Apa daya, Rover yang bertarung dengan kelompok dari Fubuki tidak bisa mendengar hal itu. Kenapa demikian? Dengan bantuan kekuatan dari Fubuki, kekuatan dari Feng dan bom langsung pulih kembali. Atas hal tersebut, Rover tidak bisa kembali ke bawah tanah untuk membantu Saikos. Tatsumaki yang tahu kalau adiknya berada di sini sangat jengkel. Mengingat sebelumnya ia meminta para petinggi untuk tidak memberitahu adiknya tentang hal ini. Kembali pada sudut dari Saikos yang terkena serapan dari Tatsumaki. Di sela-sela kondisi itu tiba-tiba ia mendeteksi dua orang yang hampir sampai di ruangannya. Yang tak lain mereka berdua adalah Flash dan Saitama. Mereka berdua ada di sana hanya kebetulan saja. Mengingat dari kemarin mereka berlarian ke sana kemari hanya untuk menjaga jarak saja. Melihat mereka yang mulai mendekat membuat Saikos frustasi. Dan solusi terbaik saat ini adalah menggunakan formula terkuatnya. Benar sekali, setelah minum formula tersebut kekuatannya langsung meningkat sangat drastis. Panel berganti dari pertarungan antara Darkshine melawan Garo. Saat itu diperlihatkan serangan tanpa henti dari Garo bagaikan hujan serangan. Sayang sekali pukulan seperti itu belum membuat Darkshine terluka. Malahan dia sendiri yang membuat Garo jatuh bangun melawannya. Di saat-saat seperti itu barulah ditunjukkan hal yang mengejutkan, yang ternyatanya Garo masih tertidur. Berarti kan kalau pertarungan sebelumnya hanya separuh dari kekuatannya saja. Benar sekali, setelah terbangun, Garo berhasil membuat Darkshine bertarung menggunakan kekuatannya itu. Sampai akhirnya Darkshine yang tak pernah ketakutan membayangkan kekalahannya. Kenapa bisa seperti itu? Lantaran semakin Garo menyerang, semakin lama serangannya itu menjadi sangat cepat dan kuat. Buruknya meski sebelumnya Darkshine telah berulang kali bertarung dengan Feng, tapi kekuatan dari Garo sangatlah berbeda jauh. Yang mana saat ini Garo bisa dikatakan sudah seperti monster. Lanjut lagi pada Tatsumaki dan Saikos saling tarik-menarik untuk membawa satu sama lain. Nah, hasil dari tarik-menarik itu berakhir dengan imbang. Dengan demikian mereka bisa bertemu dan berhadapan secara langsung. Sebelum pertarungan ini berlanjut, Tatsumaki juga telah mengetahui ada bocah yang masih disandra. Maka dari itu, ia akan bertarung sampai bocah itu berhasil diselamatkan. Beruntungnya Tareo malah bertemu pahlawan terkuat yaitu King.
King sebenarnya tidak menginginkan hal ini. Namun karena sudah terlanjur, ia harus menyelamatkannya sambil bertemu dengan Saitama. Tak jauh dari tempat King berjalan, ada sesosok gumpalan aneh bisa bergerak. Usut punya usut, benda bergerak itu adalah jantung dari Orochi. Orochi yang dalam kondisi kritis tersebut langsung bergerak untuk memakan para monster yang ada agar kekuatannya kembali. Pada pertarungan lainnya, Tatsumaki yang bertarung sangat sengit berhasil membuat Saikos tak bergerak dan memberitahu tentang anak tersebut. Namun tampaknya Saikos sendiri juga tidak tahu dengan anak tersebut. Yang ia tahu hanyalah pasukan dari Narinki dan Garo saja. Pembicaraan pun terhenti dari Amaimas yang tiba-tiba meminta pertolongan. Ia berkata kalau eksekutif yang ia lawan sangatlah kuat. Untuk itu siapapun yang mendengar suara ini segera untuk menolongnya. Tatsumaki yang mendengar hal itu hanya menghina dan mencemoohnya. Mengingat dalam rapat kemarin Amaimas sangat sombong akan kekuatannya. Di sela-sela pertengkaran di antara pahlawan, Saikos menggunakan kekuatannya untuk menyerang Tatsumaki. Adanya hal itu ia bisa lepas dan bergabung dengan aura dari Orochi di bawah yang masih hidup. Melihat Saikos yang akan bergabung, Tatsumaki sebenarnya akan menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan tempat ini sekaligus. Tetapi niat itu terhenti karena masih ada anak di dalam bangunan ini. Mengapa Tatsumaki tidak melakukan hal itu lantaran kejadian ini hampir sama seperti masa kecilnya dahulu. Entah apa yang terjadi saat itu, yang pasti kejadian ini hampir sama seperti yang dialaminya dulu. Akibat hal itu pula akhirnya Tatsumaki yang bergabung mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa. Sekarang penampilannya itu sudah seperti monster yang sangat kuat. Kekuatannya itu terbukti bisa mengurung Tatsumaki dengan kemampuan cenayangnya. Mengejutkannya bukan itu, tapi ia juga bisa mengacaukan pelindung terkuat yang dimiliki oleh Tatsumaki. Bahkan saat itu Tatsumaki hampir tertekan habis dengan kekuatannya sendiri. Beruntungnya kekuatan itu langsung hilang ketika Saikos terluka akibat menerima luka yang fatal dari seseorang. Tak lain yang menyerangnya adalah Saitama sendiri. Saitama melakukan itu karena kepalanya disentuh oleh Orochi. Setelah terlepas dari kekangan itu, ditambah kabar dari King kalau anak disandra telah diselamatkan, Tatsumaki langsung beralih ke mode seriusnya. Sisi pertarungan yang lain tidak terduganya, Darkshan bisa terluka dan ketakutan saat melawan Garo. Seketika, ia langsung teringat akan masa lalunya yang menyedihkan itu. Yang ternyata pada saat masa kecilnya, Darkshan terlahir dengan fisik yang sangat lemah dan tidak mempunyai bakat. Di sekolah juga ia menerima beberapa penindasan dari teman-temannya yang jauh lebih kuat. Akibat peristiwa yang menyedihkan itu juga menimbulkan hal yang baik, yang mana ia harus berlatih dengan keras untuk bisa mendapatkan fisik yang kuat. Pertama yang dilakukannya adalah mengangkat barbel berukuran kecil, hingga akhirnya sampai pada ukuran 2 ton dan seterusnya sampai tubuhnya menghitam seperti ini. Lalu setelah menjadi kuat, ia pun menjadi sangat percaya diri dan menjadi pahlawan kuat seperti ini. Apa daya, saat bertarung melawan Garo, ia tidak menyangka akan merasakan hal yang sama seperti dulu. Jadi saat ini akan pasrah dengan hasil akhir dari pertarungan ini. Untungnya Garo tidak jadi membunuhnya. Alasannya, ia tidak mau seolah dirinya menjadi penindas seperti orang yang menindasnya dulu. Seketika itu juga tiba-tiba kepalanya sangat sakit seperti terkena sesuatu. Namun belum jelas apa itu, yang pasti Garo sudah menjadi sangat aneh. Dikala kepanikan itu tiba-tiba terjadi getaran yang sangat besar pada bangunan ini. Tak hanya itu, Darkshan beserta pahlawan lainnya yang ada di bangunan dilindungi kekuatan dari Tatsumaki. Sehingga Atomic dan pahlawan lain yang tersudut akhirnya bisa selamat berkat bola pelindung dari Tatsumaki. Yang tak lain yang akan dilakukan olehnya adalah menghancurkan tempat ini dengan kekuatan andalannya. Kemudian dengan kekuatan yang besar itu, ia berhasil membawa Saikos keluar dari permukaan. Atas hal itu pula, ia bisa menyerang inti dari monster besar ini. Semua pahlawan dan penduduk yang melihat hal itu sangat terkejut, dikarenakan jarang sekali Tatsumaki mengeluarkan kekuatan sebesar ini. Mereka pun mengira kalau yang dilawan mungkin sangat kuat hingga harus menggunakan kekuatan sebesar itu. Seperti yang terlihat, Tank Top Master dan Metal Bat yang melihat rencana itu langsung bergegas untuk ke sana. Mengingat mereka tidak bisa tinggal diam dalam kondisi yang mengkhawatirkan ini. Tak hanya mereka,
Suryo yang merasa ada sesuatu yang besar tampaknya juga akan bertindak ke sana. Mengingat tujuannya sekarang adalah menjadi pahlawan seperti Saitama. Tidak terduga setelah kekuatan besar yang Tatsumaki keluarkan, Saikos masih baik-baik saja dan menantangnya untuk memperlihatkan kekuatan yang sesungguhnya. Alhasil terjadilah pertarungan sengit sekaligus mendebarkan di antara mereka. Serangan besar hingga beberapa tanah melayang mereka lancarkan untuk bisa mengalahkan satu sama lain. Hingga akhirnya, Tatsumaki yang mulai muak menunjukkan salah satu kekuatan mautnya, yaitu membuat tornado untuk mengecohnya. Lantaran yang ia incar dari sebelumnya adalah masuk ke dalam tubuh dari monster besar ini. Dia bisa masuk ke tubuh itu dengan menyamarkan diri sebagai energi agar dihisap oleh akar daging, serta menyusup-menyusuri akar daging tersebut. Seusai hal itu, Tatsumaki langsung menyerang inti dari kekuatan besar ini dan berhasil membuat Saikos terluka parah. Tidak beruntungnya sebelum mengeluarkan semua pahlawan, salah satu tangannya ditusuk oleh Saikos dengan senjatanya itu. Buruknya lagi dengan semua itu, Saikos langsung menyerangnya menggunakan kekuatan petir yang sangat dahsyat. Akibat serangan itu, kekuatan dari Tatsumaki langsung terkuras banyak dan kelelahan. Sehingga semua pahlawan yang berlindung di dalam barirnya terjatuh dari atas. Walau pada akhirnya semua pahlawan berhasil selamat dan berada di permukaan. Kabar buruknya di sini Tatsumaki yang terluka tidak bisa menggunakan kekuatannya. Untungnya sebelum diserang, Genos dengan cepat langsung menyelamatkannya. Sayang sekali, meski ada bantuan dari Genos tidak membuat perubahan yang besar. Lantaran di pertarungan sebesar ini, kekuatan dari Genos tidaklah banyak membantu. Jadi yang ia bisa lakukan hanyalah membantu Tatsumaki dari belakang. Setelah beberapa waktu Genos mengulur waktu, akhirnya Tatsumaki bisa berfokus lagi. Kali ini Tatsumaki mengeluarkan aura yang sangat berbeda, di mana ia siap mengeluarkan kemampuan andalannya yaitu tornado. Berbedanya di sini skala dari tornadonya sangat besar, sehingga membuat sebagian kota seperti dipelintir menjadi seperti tornado. Kabar buruknya setelah melakukan hal itu, Tatsumaki telah mencapai batas dan membuatnya batuk darah sampai lemas. Kondisi semakin buruk lagi ketika Saikos yang terkena serangan itu masih hidup dan mencoba kabur. Nah, cara yang digunakannya sangatlah cerdas, yang mana ia membuat dirinya menjadi 6 bagian agar tidak diketahui oleh Tatsumaki. Sayang sekali, hal itu langsung dihentikan oleh Tatsumaki dengan membuat barir yang sangat luas. Berikutnya ditunjukkan satu orang lagi yang sedang mendekat. Orang itu adalah Drive Knight. Tujuannya mendekati Saikos sebenarnya bukan membunuhnya tetapi untuk mengambil sampel kekuatan dari sel Saikos. Dari bawah, Genos yang tahu kalau Tatsumaki dalam kondisi yang sulit langsung bergegas ke sana untuk membantunya. Sementara pahlawan yang lain juga telah berada dalam tempat yang aman, sambil membawa korban yang terluka. Sedangkan dalam sisi Tank Top Master juga bergegas ke sana untuk membantu, lantaran di sini sudah ditangani oleh Mumen Rider. Di sisi lain, Amaimas baru bisa berkumpul dengan lainnya. Saat itu ia sangat marah dan malu dengan kejadian sebelumnya. Apalagi jika semuanya tahu kalau ia telah kalah melawan monster, maka reputasinya yang selama ini ia capai akan hilang. Dalam kecemasan itu, pikirannya mulai tidak stabil dan menunjukkan muka seperti monster. Namun masalah itu teratasi setelah perkataan dari Lion. Kenapa bisa seperti itu? Lantaran pada masa lalunya ia pernah kehilangan kendali dan diselamatkan oleh Blast. Entah apa yang sebenarnya terjadi dengan Amaimas, yang pasti ia memiliki masa lalu yang misterius. Mungkin sampai di situ dulu cerita dalam part kali ini. Part selanjutnya, semua pahlawan akan berkumpul untuk saling membantu dalam mengalahkan asosiasi monster. Sementara Saitama dan Flash juga akan kedatangan tamu misterius yang muncul secara tak terduga. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.